Di dalam Alkitab, angka dapat mempunyai banyak tujuan, misalnya untuk menyampaikan nubuat, simbol yang bermakna spiritual, atau sekedar penekanan terhadap suatu hal. Misalnya angka 7. Dalam pemikiran Ibrani, ini adalah angka yang melambangkan sempurna atau lengkap. Bagaimana dengan angka 3? 3 atau shelos atau shelosa artinya harmoni, kekuatan, kehidupan baru, dan kelengkapan. Angka 3 atau ketiga muncul dalam Alkitab sebanyak 781 kali, di dalam Perjanjian Lama 637 kali, sementara di Perjanjian Baru 144 kali. Lebih banyak dibandingkan angka 7 dan angka lain yang syarat dengan simbol. Lalu, angka 3 digunakan untuk apa saja? Yang pertama, angka 3 melambangkan simbol lengkap dan sempurna. Ada pengulangan 3 kali seruan kudus yang dikenal dengan istilah Trisagion, 3 kali Maha Kudus. Pengulangan akan nama atau ekspresi sebanyak 3 kali merupakan hal yang lazim bagi bangsa Yahudi. Misalnya, dalam Yeremia pasal 7 ayat 4, bangsa Yahudi digambarkan sebagai bait Tuhan sebanyak 3 kali, menunjukkan kekuatan dan penyembahan mereka, walaupun itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Demikian juga dalam Yeremia pasal 22 ayat 29 yang menggunakan kata negeri sebanyak 3 kali, dan Yehezkiel pasal 21 ayat 27 yang mengulang kata puing 3 kali. Ini menunjukkan ada kuasa yang kuat dan yang sempurna sedang menghakimi mereka. Maka ketika malaikat di sekeliling tahta yang dituliskan oleh Yesaya pasal 6 ayat 3 menyerukan kudus, 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 mereka menunjukkan kekuatan dan kebenaran akan kemahakudusan Allah serta menunjukkan kedahsyatan dan keagungannya. Sebagai tambahan, Trisagion menyatakan keberadaan Allah Tritunggal, yaitu 3 pribadi tapi satu Allah, di mana ketiganya sama-sama kudus dan agung. Tetapi kita perlu berhati-hati, karena iblis seringkali suka mengambil sesuatu yang baik dari Tuhan dan merusaknya, seperti halnya angka 3 dan konsep Tritunggal, sehingga angka 3 tidak selalu berarti baik. Misalnya dalam Wahyu pasal 12-13, kita melihat trinitas yang jahat, yaitu setan, antikristus, dan nabi palsu. Yang kedua, angka 3 menyatakan pentingnya panggilan Allah. Kita melihat Tuhan mengulang sebuah kalimat sebanyak 3 kali di beberapa tempat dalam kitab suci. Yesus kembali berdoa di Taman Getsemani 3 kali, Tuhan memanggil Nabi Samuel 3 kali, Yesus mengulang kalimat gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus sebanyak 3 kali. Ini mau menunjukkan betapa panggilan itu penting dan segera harus ditaati. Yang ketiga, angka 3 juga unik dalam urusan hari. Kita tidak dapat berbicara 3 hari tanpa membicarakan bagaimana Yesus bangkit setelah 3 hari. Dalam budaya Yahudi, 3 hari setelah kematian menandakan mereka benar-benar mati. Oleh karena itu, Yesus benar-benar menaklukkan kematian dengan tidak bangkit hingga hari yang ketiga. Yang keempat, angka 3 merujuk pada 3 leluhur. Dalam kitab suci, kita memiliki 3 leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah bapak-bapak bangsa Israel, umat Allah. Namun yang perlu kita ingat bahwa atas ketiga leluhur ini, Yesus berkata, "Akulah Allah mereka," sehingga Yesuslah yang pantas dimuliakan. Yang kelima, 3 hadiah. Orang Majus mempersembahkan kepada Yesus 3 hadiah ketika dia lahir, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dalam Matius pasal yang kedua. Hadiah-hadiah ini melambangkan kisah hidup Yesus, yaitu emas menunjukkan kedudukan Yesus sebagai raja, kemenyan melambangkan keilahiannya, dan mur akan melambangkan kematiannya. Yang keenam, angka 3 digunakan kitab Wahyu untuk menunjukkan 3 malaikat. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 6-11, 3 malaikat muncul untuk menyampaikan pesan. Yang pertama, menyuruh dunia untuk beribadah dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, mengumumkan jatuhnya Babel. Yang ketiga, menyatakan bahwa mereka yang menyembah binatang dan patungnya akan menerima murka Allah. Yang terakhir, Trinitas. Tentu saja, kita tidak dapat melihat angka 3 tanpa melihat Trinitas. Allah adalah satu di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya ketika kita mengingat angka 3, kita senantiasa mengingat Allah Tritunggal, Allah yang saling mengasihi dalam kekekalan, Allah yang telah mencipta manusia, menebusnya dari dosa, dan memelihara manusia untuk hidup kudus.